Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Fitriani dengan NIM B1A121075, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika, di mana di video ini saya akan mereview artikel, dan dalam mereview artikel kali ini saya akan melihat apakah artikel yang telah saya baca sudah sesuai dengan metodologi ekonometrika atau belum. Sebelum saya lanjut mengenai mereview artikel, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu ekonometrika. Jadi, ekonometrika merupakan penggabungan dari teori ekonomi, statistik, dan matematika dalam upaya untuk menggambarkan suatu fenomena. Dan dalam ekonometrika itu sendiri terdapat 8 metodologi, yaitu yang pertama, pernyataan suatu teori atau hipotesis, yang kedua, spesifikasi model matematika dari ekonomi, yang ketiga, spesifikasi model ekonometrika dari teori, yang keempat, penghimpunan data, yang kelima, estimasi parameter model ekonomi, yang keenam, pengujian hipotesis, yang ketujuh, peramalan atau prediksi, dan yang terakhir yang kedelapan adalah penggunaan model untuk keperluan pengendalian atau kebijakan. Dan selanjutnya adalah saya akan mereview artikel dan akan melihat apakah sudah sesuai dengan metodologi ekonometrika atau belum. Artikel yang saya review di sini berjudul tentang analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun jurnal penerbitnya adalah JIEK, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, dengan volume 5, nomor 2, tahun 2022, halaman 558 sampai 570. Penulis artikel ini adalah Saman Fajriansyah dan Ika Chandriyanti, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam artikel ini, pernyataan suatu teori menurut para ahli mengenai pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan sudah ada. Spesifikasi model ekonometrika juga sudah ada, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 1 ditambah beta 2 X 2 ditambah beta 3 X 3 ditambah error. Penghimpunan data dalam artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan menyalin data-data dari instansi-instansi dan literatur yang terkait dan ada hubungannya dengan masalah ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode estimasi berupa teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis deskripsi, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji statistik. Setelah melakukan estimasi, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Dan berdasarkan hasil olah data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pemaparan saya sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan belum sesuai dengan metodologi ekonometrika karena tidak terdapat model matematika dari ekonomi, tidak terdapat prediksi, dan juga tidak terdapat kebijakan. Sekian video dari saya, adapun jika ada salah kata mengenai pemaparan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.